rekam jejak akademiknya kah, ataukah juga termasuk dokumen ijazahnya yang digunakan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Jadi batasan dokumen pendidikan itu seperti apa, saudara? Kalau dalam proses dalam pilkada, sebetulnya yang dipersyaratkan kan adalah ijazah. Tentunya dalam proses memperoleh ijazah, segala rekam jejak itu harusnya ada. Oleh karena itu, untuk menetapkan ijazah itu menjadi sah, untuk mengikuti proses pada kontestasi pemilihan gubernur, di situ kan tentunya rekam jejak daripada itu menjadi harus dilihat dalam kerangka menilai autentifikasi dokumen tersebut. Baik, saya konfirmasi ya, Saudara Yulianto Widiarjo. Tanggal lahir kapan Pak? 27 Juli 2007. Agamanya Islam. Alamatnya di mana Pak? Jalan Sumber Berita, Jalan dari 1 Sumber Batu, Kemayoran, Jalan 1. Siapa ya Pak? Ada buat resume nggak? Resume? Iya. Ada dalam HP saya. Oke, bisa jadi biar kemarin sudah saya sampaikan, jadi biar membantu kita kalau ada semacam summary atau makalah atau apa, biar nanti mempermudah. Ya dan nanti dikirimkan saja biar kami nanti tentang makalah permohonan ahli yang disampaikan. Izin Ketua Majelis, Ya. sesuai dengan kode etik Komisi Informasi, tentu kami berharap akan dihadirkan sebagai ahli ya. Ya, Tentu kami memeriksa juga pada saat kalau para pihak kami periksa di pleno, kalau ahli kami periksa di majelis komisioner. Tentu kami tidak boleh memeriksa seseorang yang memiliki hubungan darah semenda sampai 3 dan 2. Tapi secara terbuka karena di Komisi Informasi kami memiliki spirit jiwa transparansi bahwa beliau pernah menjadi Ketua Komisi Informasi di Jakarta sesuai dengan CV yang baru saya baca. Secara pribadi kami mengenal beliau sebagai senior kami, tetapi secara profesional kami akan menjalankan tugas secara profesional. Tapi secara darah tidak ada hubungan. Sehingga ini pemohon dan termohon juga harus mengetahui bahwa secara kekerabatan yang diatur hubungan saudara sampai 2-3 semenda hubungan keluarga dari pihak penulis atau pihak pasangan istri kalau di sini. Mungkin itu supaya clear juga, jangan sampai nanti ini jadi konflik of interest ya. Karena memang beliau memang pernah juga tugas di Komisi Informasi Jakarta apalagi sebagai ketua. Mungkin itu teman-teman supaya memberikan pencerahan buat kita bahwa ini clear ya, tidak ada hambatan secara etika. Terima kasih. Ya, prinsipnya tidak ada hubungan pekerjaan ya dengan Komisi Informasi. Mungkin kami tambahkan juga bahwa ahli bersama dengan juru kuasa hukum dan pemohon juga tidak punya hubungan asal, hubungan saudara, apalagi sampai tingkat 9 itu buat ya. Dan termasuk Pak Bonatua ya, kami mohon maaf, saya punya mandat itu tidak ada hubungan saudara, mungkin dari hubungan karena memiliki mungkin dari 3 semenda aman ya. Terima kasih. Baik, yang pasti tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan kerabat, itu paling gampang sebenarnya kan di situ. Intinya ini sudah dikirim, nanti biar dilengkapi. Terus saya berharap setelah ini ada resumenya ya Pak. Nanti saya minta dari awal biar jadi mana. Saya sopan dulu, kami silakan. Tugas, silakan Mas ke depan. Ikuti lapor saya Pak ya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, karena ini ahli dihadirkan oleh saudara pemohon, saya persilakan untuk memulai. Mungkin ada. Oh, nanti Pak.
mengeksplorasi, selesai, sudah, nanti baru saya kesempatan kepada pemohon. Baru nanti kalau pemohon para pihak sudah selesai, sudah diperlukan nanti majelis. Saya kira silakan. Baik, ke majelis yang pertama, kemudian kepada ahli. Mungkin kami mulai saja ya Pak ya. Bertanya terkait dengan keahlian ahli. Yang pertama, bisakah saudara ahli jelaskan kepada kami apa keahlian saudara? Baik, terima kasih. Mohon dicatat di bawah yang menjelaskan bahwa keahlian saya ini adalah keahlian satu dari sisi pendidikan, saya satunya manajemen, S2 saya administrasi. Kemudian dalam sisi keterbukaan informasi publik, saya pernah bertugas menjadi komisioner di Komisi Informasi Publik DKI Jakarta. Dan saya sudah menyelesaikan beberapa kali persidangan dalam kaitan dengan persoalan sengketa informasi. Sehingga dengan begitu, secara praksis saya sangat memahami bagaimana praktek-praktek dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik. Oke, saya kira clear ya. Berarti kami memang mempunyai kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini. Nah, kemudian berikutnya, ini kan sengketa ini karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang saudara ahli pahami, apa sebetulnya esensi daripada penerapan informasi publik? Ini kan undang-undang baru yang mulai setelah reformasi, gitu ya, terutama di tahun 2008. Sebelumnya kan kita tidak pernah punya undang-undang penerapan informasi publik. Apa sebetulnya esensi daripada undang-undang ini? Esensi undang-undang ini adalah bagaimana aparatur pemerintah atau badan publik itu bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas. Itu esensinya, sehingga dengan begitu segala informasi yang bersifat publik itu bisa diakses oleh publik. Jadi inti daripada undang-undang ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan informasi bisa diakses oleh publik ya Pak. Berarti menurut ahli, undang-undang ini lahir untuk memberikan kebebasan kepada publik mendapatkan informasi. Betul. Apakah informasi yang boleh didapatkan oleh masyarakat itu adalah informasi apa saja? Kemudian batasan-batasannya seperti apa? Ada informasi yang tidak boleh didapatkan oleh publik, ada informasi yang boleh didapatkan oleh publik, yang saudara ahli pahami seperti itu. Baiklah, untuk segala hal informasi badan publik harusnya bisa diakses oleh warga negara, oleh masyarakat. Hanya memang pada Undang-Undang Nomor 8 tahun Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa ada pasal 17 yang mengenai informasi yang dikecualikan. Ya. Tetapi hal itu yang bersifat satu pertahanan keamanan negara yang bisa dikecualikan, data pribadi, kemudian mengenai data yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat, kemudian juga mengenai keamanan dan pertahanan negara. Selain itu juga mengenai untuk yang masih berkaitan dengan proses penegakan hukum. Itulah informasi-informasi yang dikecualikan. Khusus dalam hal perlindungan mengenai data pribadi, informasi yang dikecualikan itu semuanya akan terindusir manakala orang tersebut sedang mengincar atau berkontestasi pada jabatan publik, yaitu pada pasal 18 ayat 2. Di situ secara jelas menjelaskan bahwa bagi yang mendapatkan pejabat publik, maka segala atribusi pribadi itu menjadi milik. Baik. Berarti menurut ahli, pasal 17 ini telah membatasi beberapa informasi yang dikecualikan untuk diketahui publik ya, seperti yang tadi saudara ahli jelaskan yang berhubungan dengan informasi internasional, keamanan negara, persaingan usaha, data bidang ekonomi yang sumber daya alam dan seterusnya. Ya. Saya ingin masuk ke dalam pasal 18 ayat 2 yang tadi disebutkan oleh ahli bahwa ada informasi yang tidak dikecualikan. Apa artinya tidak dikecualikan oleh ahli? Definisinya seperti apa? Yang dikecualikan dan tidak dikecualikan itu apa definisinya? Seperti dalam pengertian pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan bahwa, maaf sebentar saya bacakan di arti salah.
Itu pasal 18 ayat 2. Tidak termasuk informasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf G dan huruf A antara lain apabila satu pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, B. Pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik. Adapun pasal 17 huruf G dan huruf A adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik kemusuhan pribadi dan kemauan terakhir ataupun proses seseorang. A. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu A. Riwayat dan kondisi keluarga, 2. Riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang, 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening seseorang, 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, rekomendasi kemampuan seseorang dan catatan menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. I. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau itu G dan A aja. Baik, itulah. Tetapi hal tersebut akan mengungkap ketika pengungkapan itu berkaitan dengan posisi seorang di dalam jabatan publik. Artinya ketika seorang menjadi calon gubernur ataupun sudah menjadi gubernur, maka pasal 17 huruf A itu semuanya menjadi bisa dibuka dan diakses oleh publik. Oh, pasal 17 huruf H ya? Itu berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B. Ya, berarti data pribadi seseorang yang awalnya dikecualikan, tetapi ketika digunakan untuk jabatan publik, maka di situ tidak ada lagi sifat pribadinya. Itu berubah menjadi sifat publik. Menjadi hilang di situ. Oh, berarti langsung berubah menjadi sifat publik ya? Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi kami ingin tanya soal seseorang, ya kami tidak sebut nama ya. Ada seseorang kemudian pada saat mengikuti pilkada di katakanlah di DKI Jakarta, ya kami tidak sebut nama, ahli, karena ini kan keterangan ahli bukan saksi gitu ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan ijazahnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai persyaratan gubernur. Lalu yang bersangkutan selesai. Ya, selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai pejabat publik, memang informasi pribadinya tidak pernah menjadi persoalan. Tetapi kemudian setelah selesai menjadi pejabat publik, yaitu gubernur, kemudian ada keinginan publik untuk mengetahui data informasi pribadinya, terutama yang berhubungan dengan ijazah. Ya. Menurut ahli, apakah seseorang yang pada saat masih menjabat, setelah menjabat sebagai pejabat publik, apakah memang data pribadinya tidak boleh lagi dibuka yang berkaitan dengan persyaratan mendapatkan jabatan tersebut, ataukah memang pasal 18 ayat 2 huruf B itu masih mengikat yang bersangkutan karena dokumennya dipakai untuk mendapatkan jabatan tersebut? Baiklah, dokumen itu kan berkaitan dengan posisi jabatan. Ketika beliau menjabat dan terus ketika beliau menjadi calon, informasi itu memang menjadi informasi publik. Namun ketika beliau sudah tidak menjabat, gitu, tetapi karena itu sudah terlanjur menjadi milik publik, maka semua data-data tersebut akan tetap menjadi informasi milik publik. Kenapa? Karena hal ini juga berkaitan dengan pada nilai kesejahteraan. Ini nanti akan berkaitan dengan undang-undang kearsipan, di mana dalam undang-undang kearsipan itu juga akan menjelaskan bahwa segala arsip yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan, maka itu bisa dibuka oleh publik. Nah, disinilah persoalannya. Maka dalam kasus pada hari ini, mungkin ini belum masuk tapi silakan tidak. Ya. Itu bahwa adanya kepentingan Andri dengan saudara pemohon informasi Bonatua berkaitan dengan arsip pada pencalonan gubernur itu harusnya sudah menjadi milik publik dan bisa diakses. Ya. Baik. Ya, oke. Berdasarkan pasal 17 huruf A, itu kan ada data-data pribadi yang termasuk salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan data pendidikan yang sifatnya dirahasiakan dan sifatnya ketika sudah tidak dikecualikan? Apakah data pendidikan itu
berkaitan dengan nilai ketika mengikuti satu pendidikan, apakah berkaitan dengan dokumen rekam jejak akademiknya kah, ataukah juga termasuk dokumen ijazahnya yang digunakan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Jadi batasan dokumen pendidikan itu seperti apa, saudara? Kalau dalam proses dalam pilkada, sebetulnya yang dipersyaratkan kan adalah ijazah. Tentunya dalam proses memperoleh ijazah, segala rekam jejak itu harusnya ada. Oleh karena itu, untuk menetapkan ijazah itu menjadi sah, untuk mengikuti proses pada kontestasi pemilihan gubernur, di situ kan tentunya rekam jejak daripada itu menjadi harus dilihat dalam kerangka menilai otentifikasi dokumen tersebut. Gitu. Baik, wah ini makin menarik ini. Saudara ahli, ketika ijazah, kalau data akademik yang lain kan tidak diserahkan kan, seperti nilai, ya, seperti lembar pada saat mengikuti pendidikan di universitas itu kan tidak diserahkan. Yang diserahkan karena berdasarkan persyaratan pilkada yang diminta itu kan hanyalah ijazah. Kemudian ijazah diserahkan, maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B termasuk yang dikecualikan informasinya. Tetapi kemudian yang berkembang belakangan ini adalah ada penafsiran yang berbeda dari lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan informasi itu kepada publik, bahwa ijazah itu termasuk informasi publik yang dikecualikan. Menurut ahli seperti apa? Apakah itu argumentasi dari lembaga tersebut memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah memang argumentasi tersebut adalah argumentasi yang mereka tafsirkan dari undang-undang, dan tafsir itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang itu sendiri? Artinya kita sebetulnya kembali aja kepada pasal 18 ayat 2 tadi. Kita kembali saja ke sana, bahwa ketika seseorang menjabat publik, maka segala atribusi pribadi termasuk ijazah itu sudah menjadi milik publik. Oke, baik saudara ahli. Ketika misalnya lembaga tersebut kemudian mengatakan bahwa kami punya aturan internal yang telah kami keluarkan, bahwa terkait dengan penggunaan ijazah, kemudian terkait dengan akses publik terhadap ijazah pejabat publik, itu kemudian tidak bisa kami buka karena sudah diatur oleh aturan yang mereka miliki juga. Nah, apakah aturan mereka yang mereka miliki dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mana kekuatan hukumnya yang lebih kuat gitu? Ya, kalau menurut hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas bahwa peraturan internal itu kan tidak boleh mengalahkan undang-undang. Jadi memang pada akhirnya kita tetap akan tunduk pada undang-undang, bukan aturan-aturan internal yang ada di lembaga-lembaga publik yang kemudian menafsirkan bahwa itu dikecualikan gitu ya. Betul. Ahli. Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi ahli, saya ingin tanya soal uji konsekuensi. Ya. Apakah memang terhadap suatu data publik yang digunakan pada saat mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan, entah mungkin gubernur, wali kota, bupati, atau juga termasuk presiden, ya ini karena kan ahli ini. Apakah memang terhadap data-data tersebut, meskipun diatur secara tadi regulasi bahwa pasal 18 ayat 2 huruf B mengecualikan itu, apakah memang harus dilakukan uji konsekuensi gitu terhadap data-data itu? Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi, iya. Dan untuk itu Komisi Informasi Pusat sudah menerbitkan satu peraturan Komisi Informasi mengenai uji konsekuensi, tata cara pelaksanaan uji konsekuensi. Apa urgensi dan apa manfaat daripada uji konsekuensi? Uji konsekuensi itu adalah untuk menjelaskan kepada publik apabila informasi tersebut dirahasiakan, apakah dia punya kemanfaatan buat publik, apabila ditutup itu akan mempunyai kemanfaatan publik, apabila dibuka bagaimana, dan mana kemanfaatan yang besar ketika informasi publik tersebut ditutup ataupun dibuka. Oke. Itu salah satu fungsi daripada uji konsekuensi. Baik. Ketika pasal 18 ayat 2 huruf B telah mengatakan bahwa itu sifatnya terbuka, termasuk ijazah misalnya, apakah memang urgensi juga untuk dilakukan uji konsekuensi, padahal undang-undang mengatakan bahwa itu sudah dibuka? Uji konsekuensi sebetulnya tidak begitu terkait dengan pasal 18 ayat 2. Karena bagaimanapun juga kewajiban badan publik ketika dia menetapkan informasi-informasi yang dikecualikan, maka badan publik itu harus
melakukan uji konsekuensi terhadap semua informasi-informasi yang dikecualikan oleh badan publik tersebut. Jadi bukan hanya sekedar pada persoalan berkaitan dengan jabatan publik. Ketika misalnya lembaga publik kemudian menentukan mana daftar-daftar informasi yang harus mereka tutup dengan melakukan uji konsekuensi, tetapi kemudian berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B, ya, itu kemudian mereka tafsirkan bahwa itu termasuk salah satunya adalah ijazah, gitu ya. Padahal berdasarkan pasal 18 ayat 2 itu kan harusnya dibuka, gitu ya. Apakah kewenangan-kewenangan seperti itu melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik, ataukah memang itu yang memang harus dilakukan oleh mereka seperti itu? Itu ketika berkaitan dengan jabatan publik mereka tetap menutup, itu jelas melanggar. Oh, oke. Ya, karena kan bagaimanapun juga dalam perlindungan data pribadi ada data yang sifatnya umum, general, seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, itu semuanya merupakan data-data pribadi yang sifatnya umum. Kecuali data-data yang bersifat khusus, seperti biometrik kesehatan. Nah, itu yang ditutup, itu walaupun 18 ayat 2 menyatakan itu, tetap aja tidak boleh. Itu hanya dokter yang ketika melakukan tes itu yang boleh melihat. Tetapi masyarakat umum tidak boleh. Berarti Jadi kalau ada dua hal mengenai uji konsekuensi itu kan berkaitan bukan hanya pada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau berkaitan dengan jabatan publik, pasti kemudian nanti ada perlindungan data pribadi. Uji konsekuensi terhadap perlindungan data pribadi itu harus dilihat. Data pribadi itu yang sifatnya umum atau yang bersifat khusus. Ketika yang bersifat umum, maka dia bisa untuk dibuka oleh publik. Tapi begitu yang bersifat khusus, itu adalah seperti biometrik kesehatan, itu kan hanya kewenangan dokter, maka itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Oke. Baik, Pak. Ini berarti menurut ahli, ya, apakah pada saat ijazah ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi mereka, dan kemudian mereka tetapkan di dalam peraturan internal mereka bahwa itu termasuk informasi yang dikecualikan, apakah menurut ahli itu adalah satu peraturan yang bertabrakan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik? Betul. Baik, oke. Kemudian terakhir, saya ingin tanya soal uji konsekuensi lagi. Menurut pengetahuan ahli, berdasarkan juga peraturan yang tadi dikutip dari Komisi Informasi Pusat, Saudara ahli, uji konsekuensi itu dilakukan pada saat sesuatu itu ditetapkan dulu sebagai informasi yang ditutup, ataukah dilakukan dulu baru kemudian ditutup informasinya? Karena ini ada praktek yang berbeda nih ya. Saya ambil contoh, saya tidak sebut nama lembaganya gitu ya. Ada satu lembaga menutup informasi terkait dengan ijazah yang sekarang jadi polemik, ya, saya tidak sebut juga namanya. Kemudian ada 9 informasi yang ditutup, tapi kemudian belum dilakukan uji konsekuensi. Baru kemudian setelah itu akan mereka lakukan uji konsekuensi terhadap 9 item yang mereka tutup. Seperti apa prosedur dan tata cara melakukan uji konsekuensi? Menurut peraturan Komisi Informasi tentang uji konsekuensi, itu uji konsekuensi bisa dilakukan ketika badan publik menetapkan informasi publik tersebut termasuk informasi yang dikecualikan. Satu. Dan yang keduanya, dalam proses persidangan di sidang Komisi Informasi, ternyata daftar informasi publik yang dikecualikan belum dilakukan uji konsekuensi, maka Majelis Komisioner bisa memerintahkan kepada badan publik untuk segera melaksanakan uji konsekuensi dengan dihadiri oleh pihak ketiga. Dengan dilakukan konsekuensi, dengan informasi dinyatakan tertutup tapi belum dilakukan uji konsekuensi, menurut saudara ahli, apakah itu pelanggaran undang-undang KIP? Kalau berdasarkan peraturan Komisi Informasi mengenai uji konsekuensi, nah di sini yang agak masuk dalam ruang abu-abunya, karena dalam komisi peraturan tersebut itu uji konsekuensi bisa dilakukan, yaitu satu, ketika badan publik menetapkan itu harus dilakukan uji konsekuensi. Yang keduanya ternyata belum dilakukan, maka Majelis Komisioner bisa memerintahkan. Artinya memang ketika menetapkan data informasi yang dikecualikan, bisa saja badan publik belum melakukan, tetapi ketika menjadi sengketa informasi, maka uji konsekuensi harus dilakukan atas perintah daripada persidangan di Komisi Informasi. Oke, saya kira cukup dari saya. Majelis, mungkin bisa ditambahkan yang lain? Terima kasih Majelis. Izin. Tadi ahli menyampaikan bahwa dalam pencalonan pejabat daerah itu tadinya dokumen yang dikecualikan itu tertutup bisa dibuka. Izin Ketua, ini mohon maaf, pemohon
karena ini direkam, mic-nya boleh didekatkan, ini khawatir tidak terekam. Terima kasih. Jadi yang mau menjadi pertanyaan kami, sejak itu dokumen persyaratan itu dibuka dalam pencalonan pejabat daerah atau jabatan, apakah semua pihak bisa mengakses benar membuka atau hanya khusus yang datang? Untuk tadi bagaimana? Kalau itu kan prinsipnya ketika informasi tersebut sudah menjadi milik publik, maka publiklah, semua publik bisa membuka. Oke, selanjutnya, menurut ahli, berapa lama jangka suatu dokumen itu diarsipkan? Karena ada beberapa pendapat itu bisa dimusnahkan. Jadi suatu dokumen persyaratan pencalonan itu, berapa lama jangka maksimalnya itu diarsipkan? Jadi begitu. Prinsipnya semua dokumen itu kan mempunyai masa retensi. Tetapi dalam konteks pemilihan gubernur, dalam konteks itu ketika pilkada, informasi karena itu mempunyai nilai sejarah, maka baiknya informasi publik tersebut itu kemudian dipermanenkan. Kenapa? Karena untuk menjaga memori kolektif pada masyarakat ini atas proses bahwa kita pernah mempunyai seorang gubernur bernama A, dengan melalui kontestasi yang fair dan adil, misalkan seperti itu. Nah, memori kolektif itu harus dijaga, maka segala informasi yang berkaitan, segala dokumen publik yang berkaitan dengan kontestasi tersebut harusnya dipermanenkan dan itu dimasukkan ke dalam lembaga kearsipan daerah ataupun ke lembaga arsip nasional. Jadi secara tegas ahli menyatakan bahwa dokumen itu dipermanenkan di arsip pada arsip daerah ya, dan tidak ada bentuk dimusnahkan. Terima kasih majelis. Izin majelis. Siap. Saudara saksi, perlu saya terangkan bahwa, saudara ahli, perlu saya terangkan bahwa sengketa kita ini adalah terkait dengan termohon tidak memberikan informasi dengan alasan informasi tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta selaku PPID utama dari PPID Dinas Arsip yang seharusnya menurut menurut keputusan KPU, peraturan KPU nomor nomor 13 tahun 2000, nomor 18 tahun 2013 ya, disebut bahwa pencalonan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada partai politik dengan partai politik serta perseorangan itu jangka waktu simpan retensinya aktif itu 3 tahun, inaktif 2 tahun dengan keterangan permanen di LKD sesuai jenjang. Nah, izin majelis, saya ingin bertanya berdasarkan pengalaman beliau sebagai ketua KIP, bisa? Nah, jadi saya ingin bertanya kepada saudara ahli, selama memimpin di KIP dulu ya, apakah pernah menemukan kasus seperti ini di mana termohon seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki informasi yang dimohonkan, tapi ternyata tidak, dan sehingga itu mengakibatkan pelayanan publiknya terhadap pemohon itu gagal? Kasus mengenai berkaitan dengan informasi yang dikecualikan itu yang kemudian diarsipkan itu pernah terjadi, yaitu pada kasus di sidang DKI, itu pada kasus waktu itu kasus pertanahan, di mana ada pemohon informasi meminta mengenai buku tanah. Itu kan arsip yang sifatnya aktif, di mana kalau dulu itu disebutnya dalam tanda kutip arsip hidup, di mana arsip tersebut harusnya tetap berada di dalam wilayah badan publik tersebut. Tetapi badan publik tersebut menyatakan sudah tidak mempunyai arsip itu, gitu. Nah,
Di situ yang kemudian pada persidangan Komisi Informasi kita geser lah bahwa itu ada merupakan berkaitan dengan undang-undang kearsipan, bukan dengan undang-undang informasi publik. Kenapa? Karena kan informasi ya undang-undang informasi publik itu memang menjadi apa, kearsipan itu adalah publik harus dibuka. Apalagi pemohonnya punya kepentingan langsung atas informasi tersebut. Tetapi pihak badan publik menyatakan dia tidak mempunyai arsip tersebut, kelurahan itu ya, kelurahan. Oleh karena itu kita kemudian merujuk kepada undang-undang kearsipan bahwa arsip mengenai buku tanah itu harus selalu ada di kelurahan, walaupun kelurahan tersebut dipecah, dimekarkan katakan, tetapi buku tanah tersebut harus tetap berada pada kelurahan induk, gitu. Dan itulah yang harus kemudian dibuka. Dan ketika digeser menjadi persoalan di undang-undang kearsipan, maka mau tidak mau pihak kelurahan karena kebetulan dan tanda kutip sanksinya lebih besar daripada di undang-undang terbuka informasi publik, maka pihak kelurahan kemudian akhirnya membuka informasi tersebut, dicari dan dapatlah soal buku tanah. Apalagi yang meminta ada orang yang punya kepentingan langsung, karena kasusnya waktu itu tanah milik dia, kemudian tahu-tahu muncul sertifikat baru, sedangkan dia tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau pemindah tanganan atas tanah tersebut. Nah, maka untuk menelusuri kenapa bisa muncul sertifikat baru, maka dia meminta. Itulah yang terjadi. Maka memang tidak sama persis dengan kearsipan yang pada hari ini yang disengketakan, tetapi itu bisa sebagai gambaran. Terima kasih. Saya mohon pendapat ahli saja ya. Saya ambil kasusnya saja. Jadi berdasarkan PKPU tadi seharusnya saya singgung saja nih, Ijazah mantan gubernur DKI tahun 2012. Seharusnya menurut JRA, Jadwal Retensi Arsip dari peraturan KPU yang saya sebut tadi, itu 5 tahun berarti 2017 sudah diserahkan arsip ke LKD. Di mana merujuk pada pasal 23 Undang-Undang Kearsipan disebutkan di sini bahwa selain kewajiban sebagaimana yang masuk pasal 22 ayat 4, arsip daerah provinsi memiliki tugas poin A, pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Nah, saya ingin mungkin silakan dikasih pendapat apakah KPUD itu termasuk dalam penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, sehingga nyambung tadi dengan PKPU tadi menyebutkan bahwa KPUD wajib menyerahkannya ke LKD, yang LKD itu dalam hal ini lembaga kearsipan daerah adalah Lembaga Dinas Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Baik, memang KPU itu merupakan lembaga hierarkis ya, beda dengan Komisi Informasi. Lembaga hierarkis itu artinya KPU mempunyai ikatan struktural secara rigid dengan KPU pusat. Tetapi ketika dia melaksanakan tugas kontes memilih calon pemimpin atau gubernur di DKI untuk memimpin pemerintahan DKI, maka sebetulnya KPU pun juga mempunyai kewajiban. KPUD DKI punya kewajiban untuk menyerahkan arsip tersebut kepada LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Karena apa? Itu agar tidak memutus mata rantai kesejarahan warga Jakarta. Karena kalau tidak begitu maka nanti bisa seperti kasus Supersemar, dokumennya tidak ada tapi dibicarakan terus di mana-mana kan gitu. Nah itulah agar tidak menimbulkan missing link pada proses pencatatan sejarah di DKI. Menurut pendapat ahli, solusi apa yang seharusnya diambil LKD jika KPUD tidak menyerahkan arsip yang seharusnya tahun 2017 sudah diserahkan? Pasal 60 itu kan menyatakan, Undang-Undang Kearsipan menyatakan bahwa lembaga kearsipan wajib untuk melaksanakan. Kata melaksanakan itu merupakan kata aktif. Jadi lembaga kearsipan daerah harusnya aktif lah. Begitu dia melihat sudah 1 tahun proses pilkada atau bahkan lebih 5 tahun, artinya arsip mengenai pencalonan gubernur itu harusnya sudah dimasukkan di dalam DPA, daftar pencarian arsip, dan kemudian dari daftar pencarian arsip LKD harusnya proaktif untuk kemudian mencari arsip tersebut. Kenapa harus mencari arsip tersebut? Karena itu berkaitan dengan guna kesejarahan daripada warga DKI Jakarta. Gitu, guna kesejarahan daripada DKI Jakarta. Itu yang kemudian
warga DKI Jakarta siapa yang kepingin melihat demi kepentingan ilmu pengetahuan, demi kepentingan pendidikan atau apapun, itu kemudian bisa meminta arsip tersebut kepada LKD. Baik, tapi faktanya begini, saudara saksi, bahwa LKD dalam hal ini Pemprov DKI tidak memberitahukan ke saya apa upaya yang dia kerjakan untuk mengambil arsip ini. Apakah ini kembali ke Undang-Undang KIP, apakah tindakan dari PPID yang seakan-akan lepas tangan saja terhadap hilangnya arsip ini itu bisa bersanksi pidana nggak? Ini bukan hilangnya, tetapi belum dicari. Belum dicari, ya. Saya rasa itu. Jadi arsip tersebut belum dihilangkan, tapi mungkin arsip daerah lalai dalam konteks melaksanakan undang-undang kearsipan sehingga dia tidak membuat DPA dan kemudian tidak melaksanakan, dan pasal itu tidak untuk mencari arsip yang dibutuhkan tersebut. Sekian. Artinya ada konsekuensi ini kalau memang lalai, PPID lalai, itu ada konsekuensi pidana atau administratif? Kalau dalam sanksi pidana berkaitan dengan pasal 60 ini kayaknya tidak ada. Yang ada kan di pasal sebelum-sebelumnya lah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.